Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang algoritma a priori ya. Nanti kita coba cara manual sama menggunakan software gitu ya. Oke, algoritma a priori konsepnya sebenarnya menggunakan dua istilah ya, atau dua konsep lah, menggunakan dua konsep. Konsep yang pertama ada yang namanya support, konsep yang kedua adalah ada yang namanya confidence. Itu support itu misalnya ini support A, ini anggaplah barang A ya. Support A berarti jumlah transaksi yang mengandung A dibagi total transaksi. Kalau satu barang, kalau misalnya ada 3 barang berarti jumlah kemunculan transaksi ABC ya dibagi dengan total transaksi. Itu support namanya. Kemudian istilah yang kedua ada yang namanya confidence. Confidence kadang karena kaitannya dengan probabilitas ya, ada buku yang menulis seperti ini, probabilitas bersyarat ya dari A dengan syarat B sudah terjadi ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini, jika A maka B gitu ya. Jika seseorang membeli barang A, maka berapakah probabilitasnya dia maka probabilitas dia memberi barang B dinyatakan dengan confidence ya. Jadi B hampir sama formulanya, jumlah transaksi mengandung A dan B, cuma bedanya di sini dia dibagi dengan transaksi mengandung yang ini ya, barang A. Kalau ini total transaksi, kalau ini di barang yang pertama ya. Coba kita lihat misalnya, kita lihat saya pakai yang ini saja. Nah, misalnya ada contoh kasus seperti ini. Jadi anggaplah ada 5 nota atau 5 transaksi lah. 4 nota atau 4 transaksi. 1, 2, 3, 4. Jadi di nota pertama atau transaksi pertama itu yang terjual itu atau yang dibeli oleh customer itu adalah CD ya, barang A, CD, sampai ID yang keempat itu adalah yang terjual adalah B. Kemudian untuk karena ini kita langsung ke algoritma a priori. Jadi sekali lagi, algoritma a priori itu dia sudah mengkombinasikan atau mengimplementasikan support dan confidence. Jadi harus melibatkan supportnya berapa, confidence yang berapa, dan udah ditentukan minimum supportnya sama minimum confidence-nya. Itu kalau a priori ya. Tapi kalau cuma ini saja, minimum support, itu kita sebut dengan frekuensi item set ya, atau frequent item set ya. Kalau hanya kita menyeting minimum support saja. Kalau a priori sudah selain minimum support, dia harus minimum confidence. Jadi karena kita langsung ke a priori, jadi dari awal kita sudah menentukan minimum supportnya misalnya 50%. Jadi berapa sih rumus yang kita pakai tadi adalah banyaknya kemunculan barang X dibagi dengan total transaksi ya. Nah, ini karena ini a priori kita sudah menerapkan K1, K2, K3 dan seterusnya. K1 itu
itu maksudnya kalau satu barang saja, satu item set barang. Ini kita coba lihat satu-satu, A, B, C, D, E. Kita lihat barang yang pertama, dia muncul di transaksi pertama, barang A ya, transaksi kedua. Dari 4 transaksi berarti dia muncul 2, berarti kan 2/4 ya. 2/4 ya 50% lah gitu kan. 2/4 kali 100% ya 50%. Begitu halnya misalnya yang barang B, dia muncul di transaksi kedua, ketiga, keempat. Berarti ada 3 transaksi. Muncul di 3 dari 4 transaksi. 3/4 75%. Begitu seterusnya. Nah, karena kita sudah menetapkan supportnya 25%, maka yang barang D ini, yang D ini kita eliminasi D. Karena di bawah 50%. Kemudian kita naikkan K-nya. K sama dengan 2, artinya kombinasi dari 2 item set barang ya. Nah, karena D udah nggak muncul, berarti kan kombinasi yang mungkin adalah AB, kita kombinasi AC, AE, BC gitu ya, B sama E dan seterusnya. Ini hasilnya di sini. Kemudian sama kita cari supportnya. Nah, di transaksi tadi AB muncul di sini, muncul di sini. Di satu transaksi dari 4 transaksi ya. Berarti dia supportnya 25%. Begitu halnya misalnya AC. Kita lihat AC di sini muncul di transaksi pertama sama transaksi ketiga. 2 transaksi dari 4 transaksi. Berarti supportnya adalah 50%. Begitu seterusnya yang lain. Nah, kita filter, kita eliminasi yang di bawah 50% ini AB sama AE. Ini kita eliminasi ya. Setelah itu lanjut ke K sama dengan 3. Artinya kita mengkombinasikan 3 item set barang. Jadi ini yang AC tambah BC ya, AC tambah BE, AC tambah CE ya. Ini AC tambah BC, ACB ya gitu ya. Jadi yang karena C nya 2 disini cukup kita hitung satu saja, ACB, AC plus BE. Karena kita mengkombinasikan 3 item set, berarti kan bisa kemungkinan ACB, AC, ABE ya gitu ya. Begitu seterusnya gitu ya. BC plus BE, BCE, BC plus CE, BCE gitu ya. BE plus CE sama BCE juga. Nah, kemudian kita sederhanakan, yang muncul lebih dari satu, yang sama kita cukup hitung satu saja, sehingga kita sederhanakan. Di sana ada ACB atau ABC sama aja ya. Di sini Anda tulis ACB, ABC sama aja. ABC, ABE, ABE ya ini ya. AC sama BCE dari ini ya. Kemudian kita cari supportnya BCE, atau misalnya kita cari ABC ya. ABC Anda lihat di sini ABC cuma muncul di transaksi yang ketiga. Satu transaksi dari 4. Berarti supportnya 25, seperempat 25. Begitu seterusnya yang lain. BCE nanti 50%. Nah, yang di bawah 50% saya eliminasi. Ini yang saya merahin ini. Nah, sehingga kita menyisakan BCE saja. Nah, ke langkah 4 ini berhenti karena ya nggak mungkin kita mengkombinasikan 4 item set sementara ini barangnya cuma 3 BCE saja. Sehingga dari, kalau kita sederhanakan, kalau kita ringkas, hasil dari ini, hasil akhirnya adalah kalau K nya 1 ini, kalau K nya 2, hasil akhirnya K nya 3 BCE saja. Jadi BCE saja. Nah
Nah, ini apa namanya? Ini sebenarnya sampai sini sebenarnya ini namanya frequent item set ya. Frequent item set kalau sampai sini. Nah, kapan dia sampai algoritma a priori? Karena algoritma a priori menemukan ada aturan di sana, aturan asosiasi ketika kita menerapkan minimum confidence, jadi harus melibatkan confidence. Misalnya di sini kita terapkan minimum confidence-nya adalah 75%. Ingat confidence tadi caranya adalah bersama jumlah transaksi kalau AB ya, jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan transaksi yang mengandung A. Makanya di sini ini kita mulai dari belakang, BCE kita kombinasikan seperti ini ya. Bisa apa? BC, kemudian di sini E, bisa B, bisa BEC, bisa CEB ya, bisa CEB. CEB gitu ya. Nah, kalau supportnya tadi udah kita cari ya 50%. Kalau BCE berapa sih confidence-nya? Confidence-nya yang BCE ini. Nah, confidence-nya adalah Anda cari jumlah transaksi yang mengandung BCE dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung BC. BCE kita lihat di sini. BCE 1 2. Yang mengandung BC berarti di sini B2 juga, berarti 2/2 itu adalah 100% gitu ya. Kemudian kita coba cari confidence jika BE maka C, atau jika EB sama aja kebalik. Jika EB maka C, jika BE maka C, berarti kan coba kita cari BE. Berarti kan jumlah transaksi yang mengandung BEC dibagi dengan BE. Kita lihat di sini BEC atau BCE sama aja ya. 1 2 gitu ya. Dibagi dengan BE. BE-nya 1 ada BE di sini. 2 ada BE juga di sini. 3 berarti 2/3. 2/3 adalah 66,67%. Begitu seterusnya, misalnya CEB nanti bisa dibuktikan, nanti dia 100% confidence ya. Ini untuk yang K3 ya, kombinasi yang mungkin dari K3. Kemudian untuk yang K2 dari AC dulu kan, kombinasi yang mungkin adalah AC CA. Bisa Anda buktikan nanti bahwa confidence ini 100%, kalau CA nanti 66,67%. Caranya sama seperti tadi. Mungkin sebagai bukti saja AC. Berarti kan jumlah transaksi yang mengandung AC dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Jumlah transaksi yang mengandung AC 1 2 sama jumlah transaksi yang mengandung A 1 2. 2/2 100 gitu ya. 100% ya AC. Confidence 100%. Bisa dibuktikan CA 6,67%. Kemudian Anda naikkan, Anda ambil yang BC, CB dengan kebalikannya ya. Anda cari ini bisa dibuktikan confidence-nya. Setelah CB nanti BE dengan kebalikannya EB gitu ya. Sama terakhir adalah CE EC gitu ya. Bisa dibuktikan, inilah hasil confidence-nya. Nah, karena kita sudah menerapkan minimum confidence 75%, maka yang tidak 75% saya merahin 1 2, ini ya 3 ada di sini, saya kasih merah aja. Berarti ada 5 rule. 5 rule 1 2 3 4 5. Nah,
Ini rule yang ini maksudnya kalau di apa namanya? Misalnya saya ambil rule AC. Rule AC confidence 100%. Artinya apa? Berdasarkan data di transaksi tadi, jika seseorang membeli barang A, maka peluang dia membeli barang C itu adalah 100% gitu ya. Misalnya di sini ada BE, jika seseorang membeli barang B, maka peluang dia membeli barang E itu adalah 100% dari berdasarkan data di transaksi tadi. Oke, kira-kira itu. Kemudian selanjutnya kita akan meng-cross check menggunakan software Tanagra ya. Oke, cara menggunakan algoritma a priori dengan Tanagra ya. Ini saya pakainya versi 1.4. Anda cari di Google nih banyak ya. Ini Anda cari ya, di download saja. Oke, ini saya jalankan. Ini tampilan awalnya seperti ini ya. Sebelum ke sini, jadi transaksi ini Anda harus menyimpannya dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk tabular seperti ini ya, dalam berbentuk tabel binner lah istilahnya ya. Nilainya itu 1010. Jadi kalau misalnya 1 ini menunjukkan bahwa ada pembelian ya untuk barang A, tidak di transaksi pertama, tidak ada pembelian di barang B, dan seterusnya gitu ya. Nah setelah itu Anda save ya, Anda save. Biasanya kalau Tanagra harus Excel yang dipakai adalah versi 97/2003 ya. Ini saya udah save dalam bentuk ini. Nah setelah itu ini saya close dulu. Nah saya new gitu ya. Kemudian ini misalnya penjualan ya, penjualan. Kemudian saya cari datanya. Jadi tadi saya simpannya di sini. Anda versi Excel-nya ya, Anda pilih tipe filenya Excel. Kemudian Anda buka. Oke, jadi ini berarti ini udah sukses ya, udah kita impor ke Tanagra ya. Kemudian langkah berikutnya ini Anda klik ya. Jadi kita mau memasukkan, memilih atau memfilter data lah istilahnya ya. Ini Anda klik, Anda jalankan ini. Kemudian TID-nya nggak kita masukkan ya. Jadi yang kita masukkan adalah yang ini. Jadi next. Nah kalau sudah oke ya. Oke, kemudian setelah itu, setelah kita udah masukkan datanya, Anda cari di sini ada asosiasi. Kita coba pakai dua-duanya. Jadi ada yang ini dulu, yang frequent item set ya, sama yang a priori ya. Jadi ini yang frequent item set. Anda drag aja, masukkan ke sini ya, define 111. Kemudian yang kedua ini yang a priori, Anda drag, masukkan ke sini ya. Nah kita mau coba dua-duanya. Ini Anda pilih, Anda setting parameternya ya, sesuai dengan minimum support yang diminta. Tadi kan 50% ya, ini 50% 0,5. Oke ya. Nah setelah itu kita execute ya.
Setelah itu coba kita lihat hasilnya. Ini hasilnya apakah sama dengan susah juga ini ya. Sebentar. Nah, kita geser ke atas ya. Ini hasilnya. Kita bandingkan tadi dengan jadi ini tadi yang kita bandingkan dengan cara hitung manual kita tadi ACBE. Ini ACBE BC CE ya, BC CE EC sama ya. Kemudian jadi yang diambil adalah K2 sama K3 ya, sama BCE ya, sama BCE. Jadi yang diambil K2 ke atas karena ini kan berkaitan dengan asosiasi hubungan antara apa namanya, yang namanya hubungan kan harus minimal 2 barang. Nah ini maksudnya ini AC ini sama ya, supportnya 50% tadi ya, ini jadi ini maksudnya barang A dan C. Ini yang 3 ini barang B CE ya, jadi boleh kita baca seperti itu. Nah ini sudah kita dapat frequent item setnya. Nah kalau kita gunakan a priori, caranya sebenarnya hampir sama. Ini kita setting dulu parameternya. Ini tadi support. Kalau ingat, kalau a priori sudah melibatkan confidence ya, ada support, ada confidence. Nah ini dia 0, ini 0,5, ini 0,75. Oke. Setelah itu kita execute. Setelah itu view. Coba kita lihat hasilnya. Rule-nya. Jadi yang kalau yang di a priori ini baru ada rule-nya ya gitu. Nah, kita bandingkan dengan yang cara manual kita tadi. Di sini ada 5 rule, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama gitu ya. Nah, cuma formatnya saja yang berbeda ya. Jadi antecedennya ini maksudnya yang jika konsekuensinya itu yang setelah panah, sebelum panah ini. Jika B maka E gitu ya. Artinya jika seseorang membeli barang B, maka peluang dia membeli barang E itu adalah 100%. Jadi hampir sama ini, ada 5 rule juga. Jadi cara manual dengan cara menggunakan software sama ya gitu ya. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.